Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka hal itu terasa berat bagi mereka, lalu mereka berkata, siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, Allahus Samad, yaitu surah Al-Ikhlas, adalah sepertiga Al-Quran. Sumber dari kitab Sunan Al-Tirmidzi, pengarang Abu Isa Muhammad ibn Isa Al-Tirmidzi, penterjemah Muhammad Fuad Abdul Baqi, nomor hadits 2812, halaman 472, cetakan dari Ihya Al-Turat Al-Arabi, Beirut. Dalam riwayat lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga disebutkan, ada seorang laki-laki mendengar laki-laki lain membaca, Qul huwa Allahu ahad, berulang-ulang. Ketika pagi hari, ia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan hal itu kepadanya, seolah-olah ia merasa orang itu terlalu singkat membaca. Maka Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu, Al-Ikhlas, setara dengan sepertiga Al-Quran. Sumber dari kitab Sahih Al-Bukhari, pengarang Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penterjemah Muhammad Fuad Abdul Baqi, nomor hadits 5015, halaman 1301, cetakan Dar Al-Fikr, Beirut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka bacaan itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Sumber dari kitab Sunan Ibn Majah, pengarang Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Kaswini, penterjemah Muhammad Fuad Abdul Baqi, nomor hadits 3787, halaman 570, cetakan dari Ihya Al-Turat Al-Arabi. Dalam tradisi tasawuf, surah Al-Ikhlas bukan hanya surah yang mulia karena keutamaan pahalanya, tetapi merupakan intisari tauhid marifi, pengesahan Allah yang menyucikan hati dari segala bentuk syirik khafi, seperti riya, ujub, dan cinta terhadap penghormatan manusia. Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu imam utama tasawuf, berkata, surah Al-Ikhlas adalah Al-Furqan Al-Akbar, pembeda terbesar antara ikhlas dan riya. Barang siapa membacanya dengan hati yang benar-benar mengerti maknanya, maka hatinya akan menjadi bersih dari syirik khafi, dan ia akan masuk ke dalam Dar Al-Ikhlas, negeri ketulusan. Sumber dari kitab Tabakat Al-Sufiyah, pengarang Abu Abdurrahman Al-Sulami, halaman 145, cetakan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din menjelaskan, Allah adalah Al-Wahid, yang esa, bukan dalam arti bilangan, tetapi dalam arti tiada yang menyamainya. Allah adalah Al-Samad, yaitu tempat bergantung seluruh makhluk, tetapi dia sendiri tidak bergantung pada siapapun. Maka barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sambil merenungkan maknanya, niscaya ia akan merasakan kefakiran total, fakir, kepada Allah, dan inilah pintu masuk ke makam Al-Tawhid. Sumber dari kitab Ihya Ulum Al-Din, pengarang Abu Hamid Al-Ghazali, Juz 4, halaman 321, cetakan Dar Al-Marifah, Beirut. Penterjemah versi Indonesia, Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A., Terbitan Pustaka Hidayah. Dari Fudail bin Iyad rahimahullah, ia berkata, aku pernah melihat seorang laki-laki yang setiap habis salat membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu menundukkan kepalanya sambil menangis. Aku bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku merasa malu kepada Allah, karena selama ini aku menyembahnya dengan hati yang penuh nafsu, sementara dia adalah Al-Samad, yang maha cukup, sedangkan aku hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Maka aku berkata, sesungguhnya engkau telah sampai pada makam Al-Ikhlas. Sumber dari kitab Hilyat Al-Auliya, wa Tabakat Al-Asfiyah, pengarang Abu Nuaim Al-Asfahani, Juz 5, halaman 281, cetakan Dar Al-Fikr, Beirut. Dalam kitab Al-Mawaqif karya Al-Kusyairi, disebutkan, surah Al-Ikhlas adalah Al-Istiwa, Al-Kabir, kesetaraan besar,
antara lafaz yang pendek dan makna yang tak terhingga. Dalam 4 ayat ini, terkandung al-tajrid, penyucian dari segala bentuk tasbih, al-tanzih, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan al-tamjid, memuliakan Allah. Maka barang siapa yang membacanya dengan tadabur, hatinya akan menjadi mirat al-tawhid, cermin tauhid. Sumber dari kitab Al-Mawaqif fi Ilm Al-Tasawuf, pengarang Abu Al-Qasim Al-Kusyairi, Juz 2, halaman 178, cetakan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Imam Al-Shibli berkata, aku pernah bertanya kepada Junaid, apa kunci surga? Ia menjawab, Surah Al-Ikhlas. Aku bertanya lagi, mengapa? Ia menjawab, karena barang siapa yang benar-benar memahami maknanya, niscaya ia akan meninggalkan cinta dunia, takut pada penghormatan manusia, dan akan tunduk hanya kepada Allah semata. Sumber dari kitab Tazkirat Al-Auliya, pengarang Fariduddin Al-Atar, halaman 120, cetakan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Penterjemah versi Indonesia, Kiai Haji A. Mustafa Bisri, Gusmus, terbitan Pustaka Hidayah. Dari Ibrahim bin Adam, dikisahkan, suatu malam aku berjalan di padang pasir, tiba-tiba aku melihat cahaya terang di tengah gurun. Aku mendekat, ternyata seorang tua sedang duduk membaca surah Al-Ikhlas. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, hamba yang lemah. Aku bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab, aku sedang berbicara dengan Al-Samad. Aku berkata, bagaimana engkau berbicara dengannya? Ia menjawab, dengan membaca, Qul huwa Allahu ahad, aku mengingatnya, maka dia hadir bersamaku. Sumber dari kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, pengarang Ibn Katsir, Juz 11, halaman 156, cetakan Dar Al-Sai, Beirut. Surah Al-Ikhlas, meski hanya 4 ayat, merupakan benteng tauhid, pelita hati, dan penyucian jiwa. Dalam tasawuf, membacanya bukan sekadar lisan, tetapi pengakuan hati yang tulus atas keesaan Allah, yang tiada banding, tiada anak, tiada sekutu, dan tiada yang setara. Surah ini adalah intisari tauhid hakiki, yang menghancurkan ego, membersihkan hati dari riya dan sum'ah, serta membuka tabir antara hamba dengan Rabb-Nya. Ia adalah zikir, doa, dan deklarasi cinta yang murni kepada Al-Samad. Semua sumber telah dicantumkan sesuai naskah asli, tanpa tambahan atau pengurangan dari narator. Channel YouTube, Renungan Islami, menyajikan kajian mendalam dari Al-Quran, hadits, dan tasawuf dengan sumber otentik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan renungan harian.